Halo Sobat TikTok, perkenalkan kami dari Tokji, TikTok kelompok Siji. Jadi aku bersama teman-temanku, ada Saski, ada Adi, dan ada Yonatan, akan membahas tentang pemanfaatan perkembangan iptek untuk mengatasi kemiskinan. Nah iya nih Sobat TikTok, sebelum itu kita kan sekarang udah di zaman teknologi yang canggih nih. Terus menurut kalian, ada nggak sih dampak dari adanya perkembangan teknologi ini? Aku tahu tuh, yang pertama dampak positif dari perkembangan iptek yaitu kita menjadi lebih mudah dalam mencari informasi dari Google. Dan juga bisa loh kita membuka lapangan usaha seperti online shop. Selain itu, kita bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya untuk membuat sebuah konten yang berisi tentang edukasi. Misalnya, edukasi tentang penyakit virus corona ini. Karena banyak dari kita yang belum mengerti tentang bagaimana cara menghadapi, dan hal ini membuat kehidupan setiap kita menjadi terpuruk. Nah, kalau tadi dampak positifnya udah, sekarang dampak negatif dari perkembangan iptek nih. Jadi teman-teman, dampak negatif dari perkembangan iptek yaitu banyak orang yang menggunakan sosial media mereka untuk menyebarkan berita hoax. Teman-teman jangan gitu ya, itu nggak baik loh. Terus, beberapa orang memilih untuk hidup dengan pola konsumsi yang berlebihan dan boros karena belanja menjadi lebih gampang. Sekarang kan udah ada online shop, jadi kita bisa belanja dari rumah, dari sekolah, dan ini semua menyebabkan gaya hidup seseorang itu menjadi individualis dan materialistis. Tapi teman-teman, karena kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19 nih ya, maka banyak dari kita yang sekarang jadi tidak konsumtif karena pandemi ini berdampak pada perekonomian setiap kita. Contohnya nih ya, banyak yang kena PHK, sulit mencari pekerjaan, dan angka pengangguran yang sangat tinggi. Hal ini membuat angka kemiskinan meningkat terutama di Indonesia. Iya benar banget. Jadi kemiskinan itu adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Nah, kemiskinan ini merupakan masalah global loh. Sejak diumumkannya kasus COVID-19 untuk yang pertama kali pada Maret 2020, ternyata jumlah kasus yang dilaporkan terus meningkat sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2021. Kondisi kehidupan masyarakat Indonesia belum penuhnya pulih seperti masa-masa sebelum pandemi. Perekonomian di Indonesia juga telah memasuki masa krisis sejak triwulan kedua pada tahun 2020. Nah guys, jadi hal yang menyebabkan krisis ini yang pertama adalah semakin banyak orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19. Lalu dengan adanya PPKM yang dilakukan oleh pemerintah, membuat perekonomian tidak beroperasi 100% karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Oke, guys, kalian tahu nggak sih? Dari data yang tadi kita tampilkan, kita bisa hitung jangkauannya loh. Jangkauan? Apa sih itu jangkauan? Jadi di dalam statistika, jangkauan merupakan selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari sebuah kumpulan data. Nah, dari data di atas, kita bisa melihat bahwa nilai tertinggi yaitu 28,60 dan nilai rendahnya yaitu 24,79. Nah, dengan begitu kita jadi tahu nih jangkauannya berapa dengan cara mengurangi nilai tertinggi yaitu 28,60 dengan nilai terendah yaitu 24,79. Jadi hasilnya atau jangkauannya adalah 3,81. Oh, jadi gitu guys. Nah, balik lagi tentang dampak negatif perkembangan iptek. Kita sebagai generasi Z, tentunya kita harus bisa selektif. Jadi, kita harus bisa memilah tentang mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Contohnya, ketika kita dihadapkan dengan krisis ekonomi karena pandemi COVID-19 ini, kita sebagai generasi Z harus bisa mencari solusi untuk memulihkan keadaan ekonomi kita. Misalnya, dengan cara membuka usaha UMKM. Contoh usaha UMKM yaitu kita bisa membuat usaha kayu yang kita desain sendiri menjadi hiasan rumah yang cantik dan menarik. Dan kita juga bisa memanfaatkan sosial media yang kita punya seperti Instagram, Facebook, Twitter, maupun aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan yang lain-lainnya. Berikut ini adalah contoh usaha UMKM yang bergerak di bidang furniture yaitu di Instagram. Nama Instagramnya yaitu @solowoodfurnituremaker. UMKM ini atau usaha mikro kecil menengah ini ternyata masuk ke dalam perusahaan dagang. Perannya adalah menjual produk perorangan mereka yang nantinya bisa dipasarkan lewat media sosial seperti online shop. Terus UMKM ini ternyata juga memiliki jurnal penutup loh, yang tujuannya menutup saldo perkiraan hingga menjadi 0. Jadi perusahaan tersebut bisa melakukan siklus akuntansi berikutnya di periode yang baru.
Dengan begitu, kita sebagai generasi Z harus bisa mengembangkan sikap selektif untuk menghadapi dampak dari perkembangan teknologi ini dalam bidang ekonomi. Terus teman-teman, UMKM ini kan menyangkut tentang berjualan online. Jadi kita sebagai generasi Z mempunyai kesempatan untuk dapat menangkal dampak negatif yang dapat merugikan perekonomian Indonesia. Dan tentunya menjadikan rakyat Indonesia lebih sejahtera dalam pengembangan ekonominya. Jadi kita bisa menangkal dampak negatif dari iptek deh. Yes, nowadays we must be wiser and have the right attitude towards the impact of development of technology. If we can take advantage of its positive impact, we as Z generation can help overcome poverty, exploring the use of technology to encourage the poor get the money to fulfill their daily needs. Nah, jadi guys, bagi mereka yang nggak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari bakal susah untuk bertahan hidup, apalagi buat kesehatan mereka. Padahal kesehatan di masa ini benar-benar penting. Kemiskinan di Indonesia juga bisa memperparah keadaan ekonomi. Banyak perusahaan Indonesia tutup dan memilih untuk mem-PHK karyawannya. Dari situ, mereka bakal susah cari kerja. Nah, semakin kesini banyak generasi Z yang makin kreatif. Mereka mulai buat UMKM sendiri biar dapat penghasilan. Dan tentunya dengan menggunakan sosial media, kita menjadi lebih banyak mendapat jangkauan yang membuat usaha yang kita buat menjadi terkenal hingga ke seluruh dunia. Maka dari itu kita juga harus bisa selektif dalam menggunakan sosial media. Gunakanlah untuk hal yang baik yang menghasilkan buah yang baik. Gimana nih? Sekarang jadi ngerti kan dampak positif negatif dari perkembangan iptek? Dan tentunya jadi ngerti kan bagaimana cara kita sebagai generasi Z untuk bisa selektif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang ada? Oke guys, sekian dulu perjumpaan kalian dengan kami dari Tokci, TikTok Kelompok Sici. Saya Adi dan bersama teman-teman saya, Dara, Saskit, dan Yunatan mohon izin untuk pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.